Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Mia membahas tentang sistem reproduksi. Kompetensi dasar menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas sistem reproduksi pada pria. Peserta didik yang hebat, pada kegiatan pembelajaran kali ini, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi dan menjabarkan struktur fungsi jaringan dan sistem reproduksi pada pria dengan baik. Sistem reproduksi sudah ada dalam tubuh kita saat kita lahir, namun baru akan berfungsi saat kita mencapai usia balik. Sistem reproduksi pria dan wanita terlihat berbeda, tapi keduanya memiliki tugas yang sama, yaitu menghasilkan sel kelamin atau gamet. Alat-alat reproduksi pria terdiri atas organ seksual primer dan organ seksual sekunder. Organ seksual primer terdiri atas penis, testis, dan saluran reproduksi. Organ seksual sekunder terdiri atas 3 buah kelenjar, yaitu vesicula seminalis atau kantong mani, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Organ seksual primer. Yang pertama, penis. Penis merupakan alat senggama atau kopulasi atau sarana mengalihkan cairan sperma ke alat reproduksi wanita. Di bagian ujung penis terdapat kepala penis atau gland penis yang tertutup oleh lipatan kulit atau preputium. Di dalam rongga penis terdapat jaringan erektil berisi banyak pembuluh darah dan saraf. Saat terjadi rangsangan seksual, rongga akan penuh terisi darah. Akibatnya, penis mengembang dan menegang atau istilahnya ereksi. Testis. Testis ini terdiri atas satu pasang, tergantung di luar tubuh di dalam kantong kulit khusus yang disebut skrotum, yang dipisahkan oleh otot polos penyusun sekat skrotum sehingga bisa mengendur dan mengerut yang disebut otot dartos. Tiap testis terdiri atas sekitar 1000 tubulus seminiferus. Di bagian inilah tempat pembentukan sperma. Perhatikan gambar skrotum. Di dalamnya terdapat testis, kemudian di bagian dalamnya lagi terdapat tubulus seminiferus. Testis, selain sebagai tempat pembentukan sperma, juga berfungsi menghasilkan hormon kelamin, yaitu hormon testosteron dan hormon androgen. Saluran reproduksi. Saluran reproduksi ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, epididymis. Saluran ini terdapat dalam skrotum dan keluar dari kedua testis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sel sperma hingga matang. Yang kedua, vas deferens. Saluran tempat bergeraknya sperma dari epididymis ke kantong semen atau vesicula seminalis. Yang ketiga, uretra.
Saluran ini berada dalam penis, berfungsi sebagai ekskresi urin dari kantong kemih dan saluran sperma dari vesikula seminalis. Organ seksual sekunder terdiri atas vesikula seminalis atau kantong mani, menghasilkan cairan kental kekuning-kuningan bersifat basah, mengandung mukus, enzim koagulasi, asam askorbat, prostaglandin, dan gula fruktosa sebagai sumber energi sperma. Yang kedua, kelenjar prostat, penghasil getah kelamin bersifat encer seperti susu, mengandung enzim antikoagulan, penyuplai nutrisi bagi sperma. Yang ketiga, kelenjar bulbouretralis atau kelenjar Koper. Ukurannya kecil, jumlahnya sepasang, hasil sekresinya berupa cairan bening, menetralkan urin yang bersifat asam, membawa sejumlah sperma bebas sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh melalui ejakulasi. Perhatikan gambar alat reproduksi pria. Ini adalah bagian luar adalah penis, kemudian bagian ini adalah testis yang dibungkus oleh skrotum dan akan keluar saluran epididymis, selanjutnya berhubungan dengan saluran vas deferens menuju kantong mani atau vesikula seminalis. Selanjutnya akan dikeluarkan melalui saluran uretra yang berada di dalam penis. Hormon reproduksi pada pria. Di bawah kontrol hipotalamus, sebuah hormon dikeluarkan untuk merangsang hipofisis anterior, yaitu hormon gonadotropin. Hormon ini merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan hormon LH atau luteinizing hormone dan hormon FSH atau follicle stimulation hormone. Hormon LH menstimulasi sel-sel Leydig untuk mengekspresikan hormon testosteron yang memicu munculnya tanda-tanda kelamin sekunder. Hormon FSH berperan merangsang sel-sel Sertoli dalam tubulus seminiferus untuk melakukan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Spermatogenesis. Proses spermatogenesis dimulai dari proses pembelahan sel secara mitosis membentuk spermatogonium atau induk sperma. Selanjutnya mengalami pembelahan membentuk spermatosit primer yang bersifat diploid atau 2N sama dengan 23 pasang kromosom. Spermatosit primer atau 2N selanjutnya mengalami pembelahan secara meiosis pertama untuk menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N sama dengan 23 buah kromosom. Selanjutnya, spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis kedua untuk menghasilkan spermatid. Spermatid selanjutnya mengalami perubahan membentuk flagellum menjadi spermatozoa atau sel sperma. Perhatikan gambar tempat berlangsungnya spermatogenesis yang terjadi di dalam testis, tepatnya di dalam tubulus seminiferus.
Perhatikan skema proses spermatogenesis. Diawali dengan proses pembelahan sel membentuk spermatogonium atau induk sperma. Spermatogonium ini akan membelah menjadi spermatosit primer melalui pembelahan mitosis. Selanjutnya, spermatosit primer akan membelah dua menjadi spermatosit sekunder melalui pembelahan meiosis pertama. Selanjutnya, masing-masing dari spermatosit sekunder akan membelah lagi menjadi dua sel spermatid, sehingga hasil akhir dari proses pembentukan sperma itu terbentuk ada 4 spermatid yang masing-masing memiliki 23 buah kromosom. Tahap selanjutnya dari spermatid ini akan mengalami proses pembentukan sperma melalui spermiogenesis membentuk spermatozoa, sehingga satu induk sperma pada proses spermatogenesis akan menghasilkan 4 spermatozoa yang semuanya fungsional. Spermatozoa atau sel sperma. Sperma ini terdiri dari bagian kepala, leher, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma terlindungi oleh akrosom yang mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang berfungsi saat penembusan lapisan sel telur pada saat fertilisasi. Pada tengahnya terdapat mitokondria yang berfungsi menyediakan energi untuk menggerakkan ekor sperma. Perhatikan gambar sel sperma atau spermatozoa. Ini adalah bagian ekor dari sperma yang diselimuti oleh membran plasma. Ini bagian tengah dari sperma yang terdiri atas mitokondria. Mitokondria ini sebagai sumber energi untuk menggerakkan sperma. Dan ini adalah bagian leher, kemudian bagian kepala yang di dalamnya terdapat nukleus, dan di bagian ujung kepala terdapat akrosom yang mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang berguna untuk menembus dinding sel telur pada saat terjadi fertilisasi. Sekian dan terima kasih.